Beneran ceker gak? Udah on mic semua belum? Udah. Oke, udah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Samudra Dewantara STMT selaku dosen pengampu mata kuliah PPSK. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pertama media dan mesin pada UMKLB. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Demarwan Ardian dengan NIM 38. Perkenalkan, nama saya Rijalul Aziz Muafarizi dengan NIM 147. Perkenalkan, nama saya Jaklin Salahi dengan NIM akhir 135. Perkenalkan nama saya Ananda Satriwibowo dengan NIM 086. Perkenalkan, nama saya Sheila Andara dengan NIM akhir 97. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kita. Yang pertama, yaitu tentang kebocoran profit yang tersembunyi. Pada industri bakery, masalah utama yang sering kali bukan kurangnya pesanan, melainkan adanya idle time atau waktu menganggur. Waktu menganggur ini terjadi karena ketika adanya operator atau mesin menunggu proses lain, sehingga kapasitas produksi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dan karena itu digunakan peta manusia mesin sebagai alat diagnostik visual untuk melihat bagian proses yang menyebabkan pemborosan waktu. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada beberapa faktor, yaitu 3 faktor utama sistem manufaktur. Yang pertama itu operator produksi, oven pemanggang, dan mixer adonan. Nah, dalam sistem manufaktur bakery terdapat 3 komponen utama. Yang pertama itu yaitu operator produksi sebagai pusat kendali manual. Yang kedua itu mixer adonan yang berfungsi sebagai pencampur bahan baku. Dan yang ketiga adalah oven pemanggang yang digunakan sebagai alat untuk memproses baking. Nah, ketiga elemen ini harus bekerja secara sinkron agar proses produksi berjalan dengan efisien. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada alur proses produksi roti. Yang pertama itu ada persiapan bahan, yang dimana ada persiapan bahan seperti tepung, gula, telur, dan mentega. Kemudian tahap kedua ada pencampuran, yaitu menggunakan mesin mixer. Kemudian yang ketiga ada pembentukan, yang dimana manual oleh operator. Kemudian yang keempat itu ada fermentasi, yang dimana adonan didiamkan selama beberapa hari. Kemudian ada pemanggangan, yang dimana menggunakan oven, dan juga pengemasan produk akhir yang dikemas. Next. Kemudian ada audit waktu, di mana 54 menit siklus produksi yang meliputi pemanggangan selama 20 menit ataupun sebesar 37% dari keseluruhan produksi. Kemudian ada fermentasi di mana 15 menit atau sekitar 28%. Kemudian ada pembentukan adonan di mana 10 menit ataupun sekitar 18%. Kemudian ada mixing sekitar 5 menit atau sebesar 9%. Kemudian ada persiapan sebesar 3 menit ataupun 6%, dan juga ada pemindahan sebesar 1 menit ataupun 2%. Pemanggangan dan fermentasi memakan waktu lebih dari 60% total waktu produksi. Ini adalah area paling rentan terhadap idle time. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada peta manusia dan mesin. Dari adanya audit waktu tersebut terlihat bahwa ada 3 komponen utama peta mesin dan manusia dalam pemindahan kapasitas. Jadi terlihat dari sini dalam waktu 54 menit terdapat ada pekerjaan yang melibatkan mesin dan manusia. Yang pertama ada operator, kemudian mesin mixer, dan kemudian oven. Nah, untuk operator sendiri
yang produktif atau yang sama-sama bekerja dengan mesin dan manusia itu pada menit 0 sampai ke menit menuju ke 20. Kemudian ada waktu idle dari 20 menit hingga waktu 35 menit. Kemudian sehabis itu akan kembali lagi produktif. Nah, untuk di mixer itu dari 0 sampai ke 3 menit itu ada waktu idle, kemudian ada waktu mixer yang kurang dari 10 menit, kemudian setelah itu full idle dalam siklus 54 menit dalam produksi. Kemudian di oven ini kita masuk dalam waktu idle yang sangat panjang di awal dari 0 sampai ke menuju 35 menit, kemudian mulai lagi produktif di start dari 35 menit hingga selesai waktu produksi. Nah, ini saya jelaskan lagi bahwasanya daerah abu-abu adalah daerah persis di mana sistem kehilangan waktu produktifnya. Kemudian untuk yang warna orange atau warna kuning ini adalah di mana waktu mesin dan manusia bekerja dengan produktif. Kemudian kita lihat lagi ada titik buta operator, yaitu benar-benar 15 menit kehilangan kapasitas. Nah, di sini kita lihat dari operator. Nah, di sini operator memiliki waktu menunggu yang sangat lama secara beruntun menit 19 hingga 34 saat proses fermentasi adonan berlangsung. Ini adalah waktu produktif manusia yang sepenuhnya tidak dimanfaatkan dalam satu siklus. Bola. Oke, selanjutnya untuk yang utilitas mesin ini untuk analisisnya sendiri itu yang pertama mesin itu mesin mixer hanya bekerja selama proses mixing, yaitu berlangsung selama 5 menit. Kemudian untuk oven itu bekerja selama proses pemanggangan yaitu 20 menit, dan operator itu memiliki waktu menunggu cukup lama pada saat fermentasi berlangsung. Dan terdapat waktu menganggur pada mesin maupun operator sehingga efisiensi kerjanya itu belum maksimal. Oke, untuk kesimpulannya, meskipun total waktu siklus ini memakan waktu 54 menit, interaksi antara operator dan mesin saat ini menciptakan rantai idle time yang panjang. Efisiensi kerja sistem belum maksimal karena tidak ada eksekusi tugas yang berjalan secara paralel. Baik, untuk selanjutnya itu ada usulan 1, yaitu eliminasi waktu tunggu operator, yang dimana untuk solusi pertama yang diusulkan adalah mengubah waktu menganggur operator menjadi waktu persiapan, yang dimana saat batch pertama masuk tahap fermentasi, operator dapat mulai menyiapkan bahan baku untuk batch kedua. Dengan cara ini, waktu idle operator dapat dihilangkan dan produktivitas kerja meningkat tanpa perlu menambah mesin. Next. Untuk usulan yang kedua, yaitu ada akselerasi pembentukan adonan. Usulan kedua ini adalah mempercepat proses pembentukan adonan yang saat ini masih dilakukan secara manual dan memakan waktu yang relatif cukup lama. Solusinya itu dapat berupa pembagian kerja yang lebih spesifik atau penambahan bantuan tenaga kerja pada tahap tersebut, yang dimana tujuannya adalah untuk memperpendek lead time sebelum fermentasi sehingga aliran produksi menjadi lebih cepat. Next. Untuk usulan 3 itu ada optimasi jadwal mesin bersilangan. Di sini itu menunjukkan konsep penjadwalan produksi secara overlapping atau bertumpuk, yang artinya itu batch kedua dapat mulai diproses sebelum batch pertama selesai secara sepenuhnya. Dengan metode ini, mixer dan oven dapat bekerja secara bergantian tanpa terlalu banyak waktu yang menganggur, yang dimana menghasilkan utilisasi mesin meningkat dan kapasitas produksi menjadi lebih optimal.
Matriks resolusi efisiensi. Jadi ini adalah ringkasan dari permasalahan dan solusi yang telah diberikan. Jadi kita lihat dari fokus area yang menggunakan mesin dan manusia. Yang pertama, kita dari fokus area yang pertama operator yang terjadi saat ini adalah idle 15 menit saat fermentasi. Nah, strategi yang atau solusi yang optimal itu bagaimana? Yaitu adalahnya pemrosesan secara paralel. Jadi ada dua batch. Yang pertama ada batch 1 dan batch 2 yang seperti sudah dijelaskan oleh teman kami. Kemudian untuk proses yang manual, yaitu kondisi saat ini adalah pembentukan adonan yang terlalu lama, yaitu 10 menit. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Yaitu adalah realokasi tenaga kerja atau pembagian tugas yang lebih optimal. Kemudian yang terakhir yaitu mesin atau oven, utilitasnya rendah, menganggur di atas 30 menit. Jadi untuk strategi solusinya itu adalah penjadwalan. Jadi yang strategis. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, jadi bukan tunggu batch 1 selesai baru di oven, namun secara bertumpuk. Jika batch 1 selesai, maka langsung dilanjutkan oleh batch 2 sehingga lebih produktif. Oke, selanjutnya pada pada cetak biru menuju profitabilitas, yaitu peta manusia mesin, bukan sekedar alat ukur, tapi juga sebagai peta atau penunjuk jalan. Dengan merestrukturisasi sistem kerja untuk menghilangkan waktu menganggur atau idle time, UMKM Bakery dapat mencetak lebih banyak output dalam waktu yang sama, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta produktivitas tanpa adanya tambahan biaya atau mesin baru. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Gila, Nanda ganteng banget, cu. Becek gua. Gua selesai. Makasih ya Gua guys. selesaiin presentasinya biar bisa langsung ke save videonya. Oke. Tuh. Megang-megang rambut mulu lah dia nih. Nanda udah nggak gondrong. Mulai Nanda ke gondrong. Nanda cukur rambut nan. Ay, gila kepelet gini. Nanda Syuki. Nanda ini. Syuki Mai. Senyum dulu nan. Ada udah Udah kan ini? Izin keluar guys. Terima kasih. terus praktikum lagi. Bisa tidur gua. Di kelas nggak ada informal? Kalau nanti masukin. Gua ya. Nan info L nan. Iya, sorry. Siapa? Di sini sekelas sama Karangga orang siapa? Wait, Karang tapi
Bisa ini nggak ya? Bukan pakai roxol gua, berangkat ke ini, bukan liquidnya. Ada guru-gurunya tuh deh. Oh iya, Berapa Mbps dan anjing Mbps dikira wifi tak. gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan, kayaknya ada di Oh,